Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ananda Prilyasari, selaku Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023, sekaligus sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat kandidat calon Ketua MPK OSIS periode 2023-2024. Sekarang ini akan ada debat para kandidat calon ketua OSIS yang mana para kandidat tersebut sudah ada bersama saya di sini. Halo semua, selamat siang. Halo. Oke, sebelum debat dimulai, saya akan memberitahukan rangkaian acara debat pada hari ini serta peraturan debat yang harus dipatuhi oleh seluruh kandidat. Mohon kepada para kandidat agar menyimak dan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, rangkaian acara debat ini terbagi menjadi 4 sesi. Dimulai dari sesi yang pertama, penyampaian visi dan misi masing-masing kandidat dengan waktu yang telah ditentukan. Sesi kedua, akan ada tanya jawab yang pertanyaannya akan diberikan oleh saya sendiri sebagai moderator. Sesi ketiga, menjawab dan menanggapi mosi debat yang telah diberikan. Dan sesi yang terakhir yaitu closing statement dari masing-masing kandidat. Sedangkan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh kandidat yaitu yang pertama, kandidat diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan santun. Yang kedua, kandidat diwajibkan bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Yang ketiga, kandidat dilarang memotong pembicaraan saat sedang dilakukan pemaparan oleh kandidat lainnya. Yang keempat, kandidat hanya dapat berbicara jika diberi kesempatan oleh saya sendiri sebagai moderator. Dan yang terakhir, setiap kandidat menjawab pertanyaan dengan waktu yang telah disediakan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi 1, debat calon ketua OSIS SMK Negeri 45 Jakarta. Di sesi ini, para kandidat menyampaikan masing-masing visi dan misinya, dan para kandidat yang lain wajib memberikan pertanyaan. Langsung saja, untuk pemaparan visi misi yang pertama, dimulai dari calon kandidat nomor urut 1. Kepada calon kandidat nomor urut 1, dipersilahkan menyampaikan visi dan misinya dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih untuk Ananda telah memberikan kesempatan untuk saya membacakan visi dan misi yang telah saya buat sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Putra Muhammad. Saya selaku calon ketua OSIS nomor urut 1. Jadi kemarin sebelumnya untuk menjadi ketua OSIS ini kita memerlukan yang namanya visi dan misi. Visi dan misi ini sudah saya buat sebelumnya. Tanpa berlama-lama, visi saya yaitu adalah menjadikan dan menciptakan OSIS SMK 45 Jakarta menjadi organisasi yang bisa menerapkan sifat DIBA. DIBA itu sendiri terdiri dari disiplin, inovatif, bertanggung jawab, dan adil. Serta mewujudkan OSIS SMK 45 Jakarta menjadikan organisasi yang bisa mengedepankan prinsip Pancasila. Maksud saya prinsip pelajar Pancasila. Dan menjadikan OSIS SMK 45 Jakarta sebagai penyalur aspirasi, inovasi, dan kreativitas di lingkungan sekolah SMK 45 Jakarta. Itu adalah visi saya. Di dalam visi pasti memerlukan yang namanya misi. Misi saya itu ada 4. Yang pertama yaitu mewujudkan kinerja OSIS agar lebih bertanggung jawab, disiplin, serta adil, dan saling merangkul antara siswa dan siswi SMK 45 Jakarta. Lalu yang kedua adalah bebas berinovasi guna memberikan dampak lingkungan yang positif dan perkembangan bagi SMK 45 Jakarta. Lalu yang ketiga adalah memberikan dan menampung wadah komunikasi yang terbuka untuk menyalurkan aspirasi, saran, kreativitas, inovasi, masukan, dan ide-ide bagi siswa dan siswi SMK 45 Jakarta yang nantinya akan disaring terlebih dahulu dan akan diwujudkan dalam bentuk program kerja. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah menciptakan gagasan dan terobosan untuk kemajuan OSIS sendiri khususnya dan tentunya untuk seluruh warga sekolah SMK 45 Jakarta. Nah, dari visi dan misi yang telah saya buat tadi, saya cukup yakin sekali
visi dan misi ini jika terjalan bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan serta perkembangan untuk OSIS sendiri khususnya dan tentunya untuk kemajuan serta perkembangan SMKN 45 Jakarta. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Kepada kandidat nomor urut 2, silakan memberikan pertanyaan untuk kandidat nomor urut 1 dengan durasi waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, saya sebagai calon kandidat Ketua OSIS nomor urut 2, izin bertanya kepada Adam Putra Muhammad. Sebagai calon kandidat Ketua OSIS 1, pertanyaan saya mengenai visi misi dari Adam adalah, tadi di visi misi kamu itu ada yang namanya adil. Maksud adil di visi misi kamu adalah apa? Baik, terima kasih untuk kandidat nomor urut 2. Silakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. Durasi waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih kepada Malisa sebagai calon kandidat nomor urut 2 atas pertanyaannya. Maksud dari adil dalam visi dan misi saya itu adalah OSIS ini bisa melakukan atau menerapkan sifat seadil-adilnya. Maksudnya apabila ada sebuah masalah itu contohnya itu tidak seperti berat sebelah atau tidak mendukung di satu pihak saja, tetapi harus menjadi penengah di antara jika ada masalah ini. Bukan berarti malah mendukung salah satu pihak yang menyebabkan salah satu pihaknya ini jadi tertindas atau terintimidasi seperti itu. Jadi bukan berarti adilnya itu maksudnya adalah menjadi penengah di antara siswa dan siswi SMKN 45 Jakarta. Itu seperti itu, Malisa. Baik, selanjutnya kepada kandidat nomor urut 3, silahkan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1 dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya Octavia Syazara Madani, selaku kandidat ketiga calon ketua OSIS, ingin bertanya kepada Adam Putra Muhammad selaku kandidat pertama calon ketua OSIS. Tadi di dalam visi misi Anda terdapat mewujudkan pelajar dengan etika sistem pelajar Pancasila. Maksud dari pelajar Pancasila itu bagaimana? Terima kasih. Baik, kepada kandidat nomor 1, silakan menanggapi pertanyaan dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi waktu 2 menit. Oke, baik, terima kasih kepada Okta atas pertanyaannya. Saya luruskan terlebih dahulu, itu pertanyaan ada di dalam visi saya, yaitu menjadikan OSIS SMK 45 Jakarta menjadi organisasi yang bisa mengedepankan prinsip pelajar Pancasila. Maksudnya prinsip pelajar Pancasila itu, kita itu seperti suka berinovasi, lalu di inovasi itu kita akan wujudkan, setelah itu suka bermusyawarah, seperti bagaimana nilai-nilai Pancasila, dan kita akan terapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan dan di dalam organisasi OSIS itu sendiri. Seperti itu, Okta. Baik, selanjutnya kepada kandidat nomor urut 2, dipersilahkan menyampaikan visi dan misi dengan durasi waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Putri Inmalisa Wanda Helian sebagai calon kandidat Ketua OSIS nomor urut 2. Sebagai calon kandidat Ketua OSIS, pastinya saya memiliki visi dan misi, di mana visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mendukung perkembangan karakter dan segala potensi yang ada, sehingga tercipta siswa-siswi yang berakhlak baik, berkualitas, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas yang tinggi ketika menjalin hubungan kerjasama dengan pihak eksternal maupun internal dari SMK Negeri 45 Jakarta. Adapun misi saya yang pertama yaitu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu membentuk dan membangun karakter seluruh peserta didik agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu meningkatkan prestasi dengan cara berkolaborasi dengan ekstrakurikuler untuk prestasi non-akademik serta dengan melaksanakan program kerja yang telah ada. Yang keempat yaitu saya ingin membentuk kerjasama yang baik dengan SMK sederajat agar muncul silaturahmi yang baik antar sekolah. Yang terakhir saya ingin mengoptimalkan fungsi dan kinerja OSIS agar menjadi organisasi yang berperan aktif serta baik dalam melaksanakan tugasnya. Sekian visi misi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Kepada kandidat nomor urut 1, silahkan memberikan pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2 dengan durasi waktu 1 menit, dimulai dari sekarang.
Oke, baik. Terima kasih atas Mbak Lisa yang sudah membacakan visi dan misi yang bagus tadi. Yang saya ingin tanyakan tadi visi kalau tidak salah yang keempat atau yang kelima tentang menjalin hubungan kerjasama antar SMK sederajat yang ada di DKI Jakarta ya. Nah, itu bagaimana cara kamu untuk menerapkan hal tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 1. Silakan kandidat nomor 2 menanggapi pertanyaan kandidat nomor 1 dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Adam. Saya akan menjawab. Jadi bagaimana cara saya merealisasikan misi saya yang nomor 4 yaitu membentuk kerjasama yang baik dengan SMK sederajat. Saya memiliki program kerja yang akan dilaksanakan tahun depan seperti KAP. Contohnya, KAP itu memerlukan kolaborasi dari beberapa sekolah yang pastinya nanti akan membentuk relasi yang kuat sehingga membentuk kerjasama yang baik juga. Adapun juga program kerja yang mungkin akan terlaksana di tahun depan yaitu di kegiatan bakti sosial. Kita akan mengajak beberapa sekolah untuk bekerja sama dan berkolaborasi sehingga menciptakan kerjasama dan relasi yang kuat juga. Seperti itu. Terima kasih Adam. Baik, selanjutnya kepada kandidat nomor urut 3. Silakan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2 dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik. Saya Octavia Syazara Madani selaku kandidat ketiga calon ketua OSIS ingin bertanya kepada Melisa. Tadi di dalam visinya itu yang terakhir terdapat Melisa itu ingin mengoptimalkan kinerja OSIS menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara Melisa untuk mengoptimalkan kinerja OSIS tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor urut 3. Kepada kandidat nomor urut 2, silakan menanggapi pertanyaan dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Okta atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi bagaimana saya mengoptimalkan misi saya yang nomor kelima atau terakhir, mengoptimalkan fungsi dan kinerja OSIS, itu dengan cara kita sering melakukan evaluasi di dalam kegiatan OSIS. Dan untuk melihat kinerja para OSIS itu baik atau tidak, kita akan melihat ketika mereka melaksanakan acara dan ketika mereka memiliki kinerja yang kurang baik, saya tentu akan mengambil keputusan untuk mengevaluasi mereka dan bertanya kepada mereka mengapa mereka melakukan kesalahan di dalam pekerjaannya. Seperti itu, Okta. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut 3, dipersilakan menyampaikan visi dan misi dengan durasi waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Perkenalkan, saya Octavia Syazara Madani selaku kandidat ketiga calon ketua OSIS. Saat saya menjadi ketua OSIS, pasti saya harus mempunyai visi dan misi. Visi saya adalah menjadikan anggota OSIS sebagai anggota legislatif yang kredibel, kooperatif, dan juga sinergis dalam menjalankan tugas dan fungsinya, guna memberikan manfaat yang berkesinambungan kepada SMK Negeri 45 Jakarta, serta menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan inklusif serta kreatif. Dan untuk mewujudkan visi saya memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjadikan OSIS sebagai perantara efektif untuk siswa dan pihak sekolah dalam hal perubahan atau perbaikan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman serta tidak toksik agar setiap anggota organisasi dapat mengeluarkan atau memberikan kinerjanya secara maksimal. Dan yang terakhir adalah menjalankan program-program OSIS serta merealisasikan aspirasi siswa-siswi SMK Negeri 45 Jakarta secara adaptif, inovatif, dan juga kolaboratif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 3. Kepada kandidat nomor urut 1, silahkan memberikan pertanyaan untuk kandidat nomor urut 3 dengan durasi waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Okta yang telah membacakan visi dan misi yang sangat menarik tadi. Yang saya ingin tanyakan di sini yaitu adalah bagaimana cara kamu menciptakan lingkungan yang positif dan tidak toksik di dalam lingkungan organisasi ini. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 1. Silahkan kepada kandidat nomor 3 menanggapi pertanyaan kandidat nomor 1 dengan durasi waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baik,
Terima kasih Adam atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu bagaimana caranya saya menciptakan suatu lingkungan yang nyaman serta tidak toksik dalam satu organisasi. Pasti yang pertama adalah saya akan membuat organisasi itu nyaman di mana setiap siswa-siswi itu berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Dan setiap pendapat dari, maksudnya setiap anggota OSIS dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas. Dan setiap pendapat tersebut akan diapresiasi serta tidak mendapat intimidasi dari saya ataupun anggota OSIS lainnya. Lalu biasanya kan kalau OSIS ini dibilang toksik karena di dalam OSISnya sendiri ada circle-circlean atau bertemannya itu misah-misah. Nah, jika saya menjadi ketua OSIS, saya akan melarang adanya persirkelan dalam OSIS tersebut karena persirkelan tersebut dapat membuat setiap anggotanya itu tuh merasa tidak nyaman, di mana mereka mungkin merasa terkucilkan, terus tidak merasakan kebersamaan dari organisasi tersebut. Baik, selanjutnya kepada kandidat nomor urut 2, silakan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3 dengan durasi waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, saya izin bertanya kepada Okta, menurutmu apakah mungkin visi dan misi yang kamu laksanakan itu akan terrealisasikan di SMK Negeri 45 Jakarta ini? Baik, kepada kandidat nomor urut 3, silakan menanggapi pertanyaan dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 2 yaitu Malisa. Tadi pertanyaan apakah saya yakin jika visi misi saya dapat direalisasikan dengan baik? Jawabannya adalah ya, saya yakin. Karena sebagai pemimpin kita tuh harus optimis bahwa segala hal yang kita rencanakan itu dapat terjadi dengan baik. Dan saya yakin hal ini dapat terrealisasikan karena saya mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni untuk mewujudkan visi misi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh calon kandidat yang telah menyampaikan visi misinya dengan baik. Selanjutnya memasuki sesi yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan yang akan diberikan, di mana terbagi menjadi 2 poin pertanyaan. Untuk poin pertanyaan yang pertama, wajib dijawab oleh seluruh kandidat calon ketua OSIS. Dan poin yang kedua, yaitu masing-masing kandidat akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Dan saat kandidat yang saya tuju telah menjawab pertanyaan tersebut, untuk kandidat yang lain dipersilakan untuk menanggapi. Baik, untuk poin yang pertama, pertanyaannya mohon didengarkan dengan baik karena tidak ada pengulangan. Bagaimana agar kami seluruh warga SMK Negeri 45 Jakarta dapat percaya bahwa Anda itu pantas menjadi seorang ketua OSIS? Dipersilakan menjawab dimulai dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Kananda atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Untuk jawaban saya yaitu karena posisi ini sebenarnya sangat berhubungan sekali dengan kemampuan yang saya miliki. Dan saya yakin jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua OSIS atau di posisi ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan kemampuan yang saya miliki tadi. Selain itu, saya memiliki skill yang dibutuhkan di dalam bidang posisi ini atau di dalam ketua OSIS. Contohnya skill yang saya miliki yaitu saya mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, lalu saya juga memiliki rasa kepedulian yang tinggi, dan tentunya saya juga memiliki sikap kepemimpinan. Dan fashion untuk berorganisasi ini sebenarnya fashion saya sejak lama. Jadi saya yakin sekali saya dapat jika saya bisa diberi kesempatan untuk menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik dan mewujudkan visi dan misi saya yang sudah saya buat sebelumnya. Dan perlu kalian semua ketahui bahwasanya untuk mencapai titik ini, bertiga ini itu melalui proses seleksi yang cukup dibilang tidak mudah, dan itulah mengapa mungkin kalian semua layak untuk memilih saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 atas jawabannya. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kananda.
Saya sebagai calon kandidat ketua OSIS nomor urut 2 izin menjawab. Kenapa saya layak menjadi seorang ketua OSIS itu dikarenakan saya memiliki banyak pengalaman di bidang ini, di jabatan ini. Saya pernah menjadi ketua ekstrakurikuler pada organisasi sebelumnya, saya juga pernah menjadi wakil ketua OSIS pada periode sebelumnya, dan saya juga sangat yakin saya bisa menjadi ketua OSIS karena saya memiliki kelebihan tanggung jawab yang besar, saya memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi, saya juga bisa mengatur banyak kepala di mana nantinya saya akan menjadi ketua OSIS yang akan menerima saran dan kritik dari para anggota, dan saya bisa sehingga saya bisa memimpin mereka semua. Dan kenapa saya ingin dan layak menjadi ketua OSIS itu dikarenakan saya yakin dengan jabatan ini saya bisa menjadi sosok yang lebih baik daripada pribadi sebelumnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut 3, dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, saya selaku kandidat ketiga calon ketua OSIS akan menjawab pertanyaan dari Kananda. Pertanyaannya itu adalah apa yang bisa meyakinkan kalian untuk memilih saya sebagai ketua OSIS? Alasannya itu karena saya mempunyai qualification yang mumpuni untuk menjadi seorang ketua OSIS, di mana saya mempunyai sifat leadership yang mumpuni untuk mengorganize atau mengatur suatu organisasi. Lalu saya merupakan anak yang bertanggung jawab terhadap sesuatu yang saya emban. Kemudian saya mempunyai kemampuan interpersonal yang baik, karena kan dalam berkepemimpinan itu seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan interpersonal yang baik, di mana mereka tuh dapat mengatur atau mengorganize baik di internal OSIS ataupun di eksternal OSIS dengan baik. Lalu saya juga mempunyai pengalaman dalam hal memimpin memimpin beberapa orang dengan baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, kandidat nomor 3. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada masing-masing kandidat, dan kandidat yang lain diperbolehkan untuk menanggapi. Kepada kandidat nomor 1, jika Anda terpilih menjadi seorang ketua OSIS, bagaimana cara Anda untuk merangkul keseluruhan anggota Anda, bahwa seperti yang kita ketahui, anggota OSIS jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa seluruh anggota dapat saling merangkul satu sama lain? Saya memberikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih kepada Kananda atas pertanyaannya. Ketika saya menjadi ketua OSIS nanti, bagaimana cara saya untuk merangkul teman-teman saya atau anggota saya nantinya? Yang pertama, saya tentunya akan memiliki sikap rendah hati. Apalah jabatan kalau misalnya kita tanpa anggota. Organisasi itu kita bukan sendiri, tapi kita berjalan bersama-sama, kita menemui masalah bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama. Saya ingat kata tokoh, kalau tidak salah Presiden ke-16 Amerika, kalau kalian mau tahu sikap seseorang, kasih saja seseorang tersebut jabatan. Nah, saya mau ketika saya nantinya dikasih jabatan, bukan berarti saya meninggi. Saya akan tetap merendah dan akan merangkul teman-teman saya atau sesama anggota. Karena itulah yang membuat para anggota nanti akan berkesan kepada diri saya sendiri. Dan perlu diingat untuk kalian semua, seperti yang tadi saya sudah bilang dan katakan, jabatan bukanlah tempat untuk kalian memamerkan hal itu. Itu hanya sekedar nama. Tetap saja di mata Tuhan nantinya kita akan tetap manusia, bukan malah ketua OSIS atau presiden atau sebagainya itu. Jadi saya akan tetap memiliki sikap rendah hati dan merangkul antara anggota saya, dan semua anggota saya juga yang memiliki jabatan-jabatan tinggi, saya akan tetap menyuruhnya dan berkomunikasi dengannya supaya tetap rendah hati, karena kita semua akan sama di nantinya, dan kita harus tetap merangkul bagaimanapun keadaannya, dan kita harus tetap bersama-sama, bukan malah sombong karena memiliki suatu jabatan. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 1 atas jawabannya. Apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari kandidat nomor 1? Baik, jika tidak ada, saya lanjut kepada kandidat nomor 2. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan
untuk membantu memajukan SMK Negeri 45 Jakarta dalam segala aspek, serta menjadikan OSIS SMK Negeri 45 Jakarta sebagai organisasi yang berkualitas di mata orang banyak atau khalayak umum. Waktu untuk menjawab 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kananda. Saya izin menjawab. Aspek apa yang saya ingin lebih tingkatkan untuk memajukan SMK Negeri 45 Jakarta? Jadi saya akan meningkatkan dari aspek prestasinya dulu. Apakah prestasinya sudah baik atau belum, kan kita masih belum mengetahui, dan saya ingin meningkatkan akan hal itu. Dan saya juga akan melakukan kolaborasi dengan beberapa sekolah yang nantinya mungkin akan menjadikan nama OSIS dan SMK Negeri 45 ini baik karena memiliki relasi yang banyak dan pastinya banyak keuntungan yang didapatkan dari dua kolaborasi sekolah itu. Dan yang saya akan lakukan adalah saya ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sini juga dari segi kedisiplinannya, kemudian prestasi yang tadi saya sebutkan, dan juga saya ingin memajukan sekolah ini dengan cara meningkatkan prestasi-prestasi melalui perlombaan yang ada di non-akademik maupun akademik. Kalau non-akademik itu kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan ekstrakurikuler, dan bagaimana cara agar orang lain itu berpandangan bahwa OSIS ini merupakan role model yang baik. Itu dengan cara saya akan selalu menasehati anggota-anggota saya ketika saya menjadi ketua OSIS. Saya akan menegur mereka apabila mereka melakukan kesalahan yang dimana nantinya mungkin akan membuat nama OSIS itu menjadi jelek atau buruk di mata para siswa dan siswi dan guru. Jadi saya akan selalu mengingatkan kepada teman-teman OSIS saya untuk mencontohkan hal-hal yang baik kepada siswa-siswi SMK Negeri 45 Jakarta, seperti itu. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 2 atas jawabannya. Apakah ada yang ingin menanggapi dari jawaban kandidat nomor 2? Baik, selanjutnya pertanyaan untuk kandidat nomor 3. Bagaimana jika proker yang dibuat itu hanya sebatas formalitas semata? Contohnya, dengan kata lain saat kalian melaksanakan rapat kerja di awal periode, kalian sudah berkomitmen dan proker tersebut juga sudah disahkan. Akan tetapi, saat kalian sudah dalam masa jabatan, ternyata proker tersebut tidak dijalankan. Bagaimana tindakan yang kamu lakukan jika terpilih nanti sebagai ketua OSIS? Waktu untuk menjawab 3 menit dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kananda. Bagaimana caranya saya menanggapi suatu program kerja yang hanya sebagai formalitas? Pastinya sebagai ketua OSIS saya akan mencegah hal tersebut dapat terjadi, karena kan percuma ya kalau di rakernya itu ada suatu program kerja tapi tidak terlaksana karena misalnya suatu sekbid atau divisi itu sebagai formalitas, yang penting ada program kerjanya. Dan sebelum raker dilaksanakan itu kan pasti setiap korsek dari sekbid itu menanyakan kembali, meyakinkan si divisi itu tuh memang bisa merealisasikan program tersebut atau tidak. Dan nantinya juga kan kalau program masih sudah mulai berjalan, ada namanya Rabultin, di mana di Rabultin itu dapat kita dapat melihat mana aja sih program-program yang sudah terlaksana dan mana yang tidak terlaksana. Untuk program yang tidak terlaksana itu kan ada beberapa faktornya. Mungkin ada faktor dari pihak sekolah, misalnya pihak sekolah memang tidak setuju atau terdapat tanggal yang bentrok dengan acara yang lain. Terus misalnya kalau terdapat alasan yang sebenarnya agak kurang jelas dan kurang kredibel, itu mungkin akan dievaluasi agar program-program yang selanjutnya itu tuh dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari seluruh calon ketua OSIS. Selanjutnya masuk ke sesi yang ketiga, yaitu menjawab dan menanggapi mosi yang akan diberikan. Untuk mekanismenya, jadi saya akan membacakan mosi debatnya, lalu dipersilakan kepada kandidat yang bersedia untuk menjawab mosi yang saya telah bicarakan, dimohon untuk mengatakan instruksi. Terlebih dahulu setelah itu kalian boleh langsung menjawab. Dengan durasi waktu 3 menit. Dan selanjutnya, jika ada yang ingin menanggapi jawaban yang telah diberikan, kalian juga harus mengatakan instruksi terlebih dahulu, setelah itu kalian baru boleh menanggapi.
Baik, langsung saja ke mosi debat yang pertama. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan akan melaksanakan suatu program yang dimana program ini sangat didukung penuh, bahkan sangat diharapkan oleh para siswa-siswi SMK Negeri 45 Jakarta, namun ternyata program ini tidak disetujui oleh pihak sekolah. Bagaimana tanggapan kalian? Ada dua option, kalian harus memilih salah satu option tersebut. Option pertama, memilih untuk tidak dilanjutkan karena sudah dilarang sekolah. Dan option yang kedua, memilih untuk terus memperjuangkan program tersebut karena banyak diminati oleh siswa dan siswi. Saya persilakan untuk yang ingin menanggapi. Interupsi. Baik, silakan. Baik, saya Octavia Syazara Madani dari kandidat ketiga calon ketua OSIS. Pada mosi ini saya memilih untuk tetap mempertahankan program tersebut karena kan program tersebut itu sudah banyak minatnya, di mana para siswa sudah banyak minat pada program tersebut, di mana pastinya kalau siswa minat program tersebut tuh akan membawa manfaat dan feedback yang baik untuk para siswanya itu sendiri. Dan untuk masalah sekolah yang tidak mengizinkan adanya program tersebut, itu mungkin kita bisa membicarakan baik-baik kepada sekolah, menanyakan alasannya kenapa mereka menolak program ini, sedangkan para siswa itu setuju sekali terhadap program ini. Lalu kita juga mungkin akan merevisi beberapa prosedur agar pihak sekolah itu dapat menyetujui program ini, tapi merevisinya tersebut tuh masih tetap relevan dengan keinginan para siswa-siswinya. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 3 atas jawabannya. Apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari kandidat nomor 3? Oke, interupsi. Baik, dipersilakan waktunya 2 menit. Baik, saya mengakui hal tersebut apa yang telah dikatakan oleh Okta tadi. Tapi bagaimana jadinya kalau misalnya segala cara yang telah dilakukan, perjuangan telah dilakukan semuanya, tapi pihak sekolah tetap tidak menyetujui. Terus apabila kamu menggunakan cara untuk menarik sponsor atau seperti jualan, tapi sponsor dan jualan itu masih tidak dapat menutupi apa yang kamu perlukan tadi. Terus setelah itu kamu masih tetap menjalankan hal tersebut. Misal kamu tetap paksakan hal tersebut. Apakah kamu yakin acara tersebut tetap berjalan dengan lancar? Bukan malahnya nanti menjadi acara tersebut menjadi hancur. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 1. Dipersilakan kepada kandidat nomor 3 untuk menanggapi kembali. Baik, saya akan menanggapi tanggapan dari kandidat nomor 1. Tadi pertanyaannya bagaimana jika pihak sekolah itu tetap tidak menyetujui program yang akan dilaksanakan, dan bagaimana caranya saya dapat membackup dana-dana dari acara tersebut. Jika pihak sekolah masih tidak bisa menyetujui program tersebut, berarti kan terdapat hal yang salah dalam pihak sekolah ini, di mana harusnya sekolah ini mendukung program-program yang sebenarnya tuh banyak diminati oleh banyak siswa dan juga bermanfaat bagi siswa-siswinya. Dan jika sekolah masih tidak bisa mendukung, itu bagaimana mereka dapat merealisasikan visi misinya sendiri. Dan mengenai dana, bagaimana jika saya tidak bisa membackup dana-dana yang harus dikeluarkan saat mengadakan acara tersebut. Mungkin mengenai dana ini saya akan merevisi rincian dananya untuk memperkecil pengeluaran, tapi tetap menjalankan program tersebut secara maksimal. Kan ada juga program yang bisa dilaksanakan tanpa menggunakan dana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kandidat nomor 3. Apakah ada yang ingin menanggapi kembali jawaban dari kandidat nomor 3? Oke, interupsi. Baik, dipersilakan waktunya 2 menit. Baik, tadi Okta telah mengatakan bahwa saya tetap berusaha semaksimal mungkin. Nah, bagaimana jadinya? Kalau kan kita sebagai OSIS hanyalah sebuah perantara antara sekolah dan siswa. Bagaimana jadinya kalau kamu tetap memaksakan acara ini tetap berjalan, tapi kan sekolah ini memfasilitasi semua acara yang telah kita lakukan. Nah, kalau misalnya kamu tetap memaksakan hal tersebut dan sekolah malah yang membuat hancur acara kamu, itu bagaimana?
Dan tadi kamu bilang kalau misalnya hal tersebut dari dana, kalau kita akan mengadakan program yang tidak ada dana, misal itu. Tadi kan kamu katakan seperti itu. Yang saya tanyakan ini adalah seberapa besar persentase keyakinan kamu menjalankan program tanpa adanya suatu dana, seperti itu. Baik, terima kasih kandidat nomor 1. Kepada kandidat nomor 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan kembali. Baik, saya akan menjawab tanggapan dari Adam mengenai gimana misalnya kalau tiba-tiba sekolah itu menyabotase atau tiba-tiba acara yang saya dirikan itu mendapatkan suatu teguran dari pihak sekolah. Kan program yang ingin dilaksanakan itu adalah program yang diminati banyak siswa dan pastinya akan bermanfaat bagi banyak siswa-siswi. Nah, pastinya dalam pelaksanaan program tersebut pihak sekolah itu dapat melihat bagaimana kontribusi serta partisipasi daripada siswa-siswi dalam program tersebut. Dan misalnya kalau sekolah melihat program tersebut itu dapat berjalan dengan baik dan banyak siswa yang antusias serta banyak berkontribusi dalam acara tersebut, kenapa tiba-tiba malah melarang program tersebut ada dalam program OSIS? Dan mengenai program yang dilaksanakan tanpa dana, itu memang agak sedikit sulit karena kan setiap program itu pasti membutuhkan dana. Tetapi walaupun sulit pasti ada peluang untuk melaksanakan program tanpa dana. Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 3 atas jawabannya. Apakah ada yang ingin menanggapi kembali atas jawaban kandidat nomor 3? Baik, saya rasa untuk mosi debat pertama sudah cukup. Kita lanjut ke mosi debat yang kedua. Mohon diperhatikan dengan baik. Menurut kalian, lebih baik memiliki ketua yang banyak memiliki ide tapi sedikit bertindak, atau ketua yang banyak bertindak tetapi tidak memiliki ide atau wawasan? Dipersilakan untuk yang ingin menanggapi, waktunya 3 menit. Baik, silakan. Saya kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Saya lebih memilih ketua OSIS yang aktif bertindak daripada aktif berpikir. Kenapa? Karena sebagai seorang ketua OSIS tentunya dia harus memiliki tindakan ketika dia menghadapi suatu masalah atau suatu kegiatan. Karena percuma ketika dia memiliki ide yang bagus, ide yang kreatif, inovatif, tapi dia tidak memiliki aksi di dalam kegiatan kerja tersebut. Atau dia malah dilihat tidak memiliki kinerja yang baik. Dan menurut saya seorang ketua OSIS yang baik adalah ketua OSIS yang mampu bertanggung jawab atas kinerjanya sendiri. Jadi menurut saya lebih baik memiliki ketua OSIS yang aktif bertindak daripada berpikir. Karena berpikir saja tidak mampu menyelesaikan masalah tanpa adanya tindakan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Apakah ada yang ingin menanggapi kembali jawaban dari kandidat nomor urut 2? Baik, dipersilakan, waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, saya akan meribet pernyataan yang dikeluarkan oleh kandidat nomor urut 2 mengenai ketua OSIS yang banyak kerja tapi kurang memiliki ide. Saya kontra terhadap pernyataan tersebut karena kalau misalnya ketua OSISnya sendiri itu tidak punya ide serta tidak berwawasan, bagaimana ketua OSIS ini tuh dapat mengkoordinir para anggotanya dengan baik. Dan pernyataan mosi yang disetujui oleh kandidat nomor 2 itu kan dimana ketua OSISnya perlu banyak kerja. Nah, banyak kerja ini harusnya dilatar belakangi oleh wawasan serta ide yang mumpuni. Karena kalau misalnya banyak kerja aja tanpa memiliki ide serta wawasan yang mumpuni, bagaimana pekerjaan yang dikerjakannya itu dapat kredibel serta dapat sesuai dengan hal yang diinginkan dan hal yang harusnya itu memang hal yang memang seharusnya itu harus dilakukan oleh ketua OSISnya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 3. Apakah ada yang ingin menanggapi kembali jawaban dari kandidat nomor urut 3? Baik, silakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Ananda. Saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Okta. Kenapa? Karena
ketua yang memiliki wawasan dan pikiran yang luas dan lebih banyak berpikir itu pasti lebih tahu dirinya itu akan bekerja seperti apa. Jadi mereka tuh orang yang seperti itu yang berpikir lebih banyak itu akan lebih tahu apa yang akan dilakukan dirinya sendiri untuk ke depannya. Bukan malah orang yang lebih banyak bekerja tapi kurang berpikir. Itu sama saja bohong. Untuk apa kalian bekerja tapi tanpa berpikir? Itu nggak ada arahnya. Kalian bekerja untuk apa? Seperti itu. Baik, terima kasih kepada calon kandidat nomor urut 1. Apakah ada yang ingin menanggapi kembali dari jawaban calon kandidat nomor urut 1? Interupsi. Baik, waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, saya izin menanggapi dari pernyataan Okta dan Adam. Menurut mereka kontra terhadap ketua yang memiliki sifat aktif dalam bertindak daripada aktif berpikir. Tapi menurut saya, ketika ketua memang memiliki pemikiran yang luas, aktif, tetapi percuma kalau misalkan dia tidak memiliki tindakan. Misalnya dia memiliki ide, tetapi menurut saya kalau misalkan mereka memiliki pemikiran yang luas tapi mereka tidak kerja, sama saja bohong. Mereka hanya memerintah para anggotanya untuk mengerjakan ide dari si ketua OSIS itu. Padahal kalau misalkan mereka bertindak, bisa saja mereka, maksud saya bisa saja ketua OSIS tersebut menjadi lebih mengetahui apa yang harus ditanggungjawabkan, karena seorang ketua OSIS itu tidak hanya berpikir, mereka juga harus bekerja. Dan menurut saya kalau semisal seorang ketua OSIS tadi menurut Adam pemikirannya itu nanti kerjanya kemana, mereka itu memiliki anggota kan, setiap ketua OSIS itu pasti memiliki anggota, di mana anggotanya itu pasti memiliki ide-ide yang inovatif juga, dan ketua OSIS ini merupakan sarana untuk para siswa dan anggotanya itu mengumpulkan aspirasi-inspirasi dan menyampaikan inspirasi mereka dan ide-ide inovatif mereka. Jadi menurut saya ketua OSIS itu harus bertanggung jawab atas kinerjanya, dan menurut saya ketua OSIS yang lebih banyak tindakan itu pasti dia juga akan memiliki pemikiran yang luas daripada berpikir tapi belum tentu dia bertindak, seperti itu. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Saya rasa untuk mosi yang kedua sudah cukup. Maka saya lanjut ke mosi yang terakhir. Bagaimana jika kalian mengadakan suatu program kerja yang dinilai kurang menarik oleh siswa-siswi dan peminatnya sangat sedikit, namun program tersebut didukung penuh oleh pihak sekolah? Apa yang akan kalian lakukan? Option pertama, menjalankan program. Option kedua, tidak menjalankan program. Bagi yang ingin menanggapi, dipersilakan. Interupsi. Baik, waktunya 2 menit dari sekarang. Saya kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2 izin menjawab pertanyaan dari Kananda. Saya akan memilih untuk tetap melaksanakan program tersebut meskipun para siswa tidak antusias terhadap program kerja yang telah saya rencanakan. Saya tentunya akan memberikan promosi yang baik kepada para siswa-siswi agar mereka tertarik terhadap program kerja yang telah saya laksanakan, dan pastinya saya akan membuktikan bahwa program kerja tersebut itu pasti memiliki benefit atau keuntungan-keuntungan bagi para siswa dan siswi. Dan pastinya saya memilih program yang tentunya akan berjalan dengan seru, dan pastinya itu akan membuat mereka itu merasa program kerja ini sangat layak untuk dilaksanakan, seperti itu. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Apakah ada yang ingin menanggapi dari jawaban tersebut? Baik, waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Untuk interupsi saya mendukung penuh sekali apa yang dikatakan oleh Malisa. Didukung sekolah adalah salah satu poin plus apabila kita mempunyai program kerja dan didukung oleh sekolah. Nah, kalau misalnya siswa itu tidak tertarik atau tidak berminat dengan program kerja yang telah kita adakan, itu adalah cara kerja kita bagaimana supaya kita itu membuat mereka menarik dan memiliki minat supaya ikut dalam program kita. Kita akan berusaha mempromosikan program kerja yang telah didukung sekolah ini dan supaya mereka ini tetap ikut dalam program kerja kita tanpa memaksakan anak siswa dan siswi ini. Kita akan melakukan program kerja ini secara menarik, lalu seru dan asik tentunya,
dan dengan cara mempromosikannya dengan baik juga supaya mereka melihatnya, wah program kerja ini sangat menarik dan aku pengen banget ikut di dalam program kerja ini, seperti itu. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Apakah ada yang ingin menanggapi kembali atas jawaban kandidat nomor urut 1? Baik, jika tidak ada, telah selesailah sesi ketiga. Selanjutnya, sesi keempat atau sesi yang terakhir, yaitu closing statement oleh masing-masing calon kandidat. Dimulai dari kandidat nomor urut 1. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Kananda yang telah memberikan saya untuk closing statement ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang tua saya karena telah mendukung serta mensupport dan mendoakan saya sehingga saya bisa mencapai di titik ini. Lalu selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri yang selalu berusaha walaupun sering mengeluh, tetapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin dan berkat diri saya juga bisa sampai di titik ini juga. Lalu selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya siswa-siswi SMK 45 Jakarta, terutama di kelas 11 PSPT 2 yang sudah telah mensupport saya di kelas walaupun cara mensupportnya dengan cara seperti mereka sendiri, dan saya bahagia saya tetap disupport oleh mereka semua. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada OSIS dan MPK periode tahun 2022-2023 yang telah mendukung penuh juga saya terhadap diri saya sendiri sehingga saya bisa mencapai di titik ini. Terlebih khusus untuk Karipka, terima kasih banget. Aku nggak bisa berkata-kata lagi untuk Karipka, hanya terima kasih dan permohonan maaf yang bisa diberikan oleh ke Karipka. Lalu selanjutnya aku juga mau berterima kasih banget untuk kemarin peserta seleksi Cakatos dan Cakatum. Makasih banget udah memberikan pelajaran hidup kepada diri aku sendiri. Aku tahu bahwasanya bersaing itu bukan berarti saling menjatuhkan. Bersaing itu harus dengan secara sehat dan seperti inilah kita. Makasih banget untuk semuanya dan perlu kalian ingat slogan aku yaitu adalah bersatu untuk melaju demi 45 yang maju. Apapun masalahnya, nomor 1 solusinya. Ingat, Tuhan itu satu, maka pilihlah nomor 1. Saya Adam Putra Muhammad, terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh kandidat nomor urut 2. Kepada kandidat nomor urut 2 dipersilakan. Baik, terima kasih Kananda. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang terutama karena setelah mendoakan saya dan mendukung penuh kegiatan saya seluruhnya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman SMK Negeri 45 Jakarta beserta guru-guru juga teman-teman kelas saya 11 AKL 1. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SMK ini karena telah memberikan saya wadah untuk berorganisasi. Saya juga berterima kasih kepada MPK OSIS periode 2022-2023. Saya berterima kasih banyak kepada Kananda, Karipka, dan teman-teman OSIS semuanya. Saya juga berterima kasih kepada para kandidat calon ketua OSIS dan ketua MPK yang menurut saya mereka sangat-sangat memberikan banyak pengalaman dan pelajaran, dan kita di sini berjuang bersama-sama demi tujuan yang bersama juga pastinya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendukung saya hingga detik ini. Saya juga berterima kasih yang terakhir kepada diri saya pastinya karena saya mendapatkan banyak sekali pengalaman setelah saya mengenali diri saya sendiri juga. Dan slogan saya itu adalah bersama Malisa ketentraman pasti terasa. Jadi jangan lupa pilih nomor urut 2 ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh kandidat nomor urut 3. Kepada kandidat nomor urut 3 dipersilakan. Baik, terima kasih Kananda telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Pertama-tama pastinya saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya, keluarga saya, teman-teman saya berada di SMK 45 Jakarta, khususnya kepada kelas 11 AKL 2 yang telah memberikan dukungan penuh serta motivasi setiap harinya bahwa saya itu sebenarnya bisa. Mereka selalu memberikan semangat serta doa kepada diri saya untuk meyakinkan bahwa diri saya sebenarnya bisa. Serta berterima kasih kepada OSIS MPK periode 2022
2023 yang telah menyupport saya hingga detik ini untuk tetap bertahan dan tangguh terhadap hal-hal yang ada halangan-halangan yang ada dalam proses penyeleksian Cakatos ini. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri atas perjuangan diri saya sendiri untuk mencapai titik ini. Karena saya tahu untuk mencapai ke titik ini itu tidak mudah, diperlukan kekuatan mental serta keberanian yang besar untuk mencapai titik ini. Dan yang terakhir untuk slogan saya, satukan kekuatan, wujudkan visi, pilih nomor urut 3 untuk mewujudkan kejayaan dan kemajuan kita bersama. Terima kasih. Baik, berakhirlah sesi keempat ini. Dengan berakhirnya sesi keempat atau sesi terakhir, maka debat dinyatakan selesai. Terima kasih kepada seluruh kandidat yang telah mengikuti rangkaian acara debat ini dengan sangat baik. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, gimana nih kalian setelah menyaksikan rangkaian acara debat hari ini? Sudah semakin yakin belum siapa kandidat yang pantas menjadi ketua OSIS? Jangan sampai salah pilih ya. Baik, setelah selesai rangkaian acara debat pada hari ini, terima kasih kepada para calon kandidat atas waktunya. Saya Ananda Prilyasari selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.